sekitaran bis jalan 5 menit kalau nggak salah, 5 menit apa 10 menit, pokoknya nggak jauh. Itu ada hal yang kayak ketarik kayak gini. Loh pak, anu apa pak? Pak, cek kampas kopling, kampas rem, cek pak, bahaya gila pak. Jadi saya sangat-sangat bersyukur Allah masih memberi kesempatan hidup. Saya sangat bersyukur. Soalnya mikir saya mati, soalnya kesempatan kayak gitu tak selamat. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kecelakaan tragis yang dialami oleh karyawan daripada Rumah Sakit Bina Sehat dalam kecelakaan bus yang terjadi di Probolinggo menjadi luka mendalam, bahkan menjadi suasana duka bagi para manajemen Rumah Sakit Bina Sehat, mengingat kecelakaan tragis para bus pariwisata yang mengangkut setidaknya ada 52 orang penumpang itu mengakibatkan 8 orang diantaranya mengalami tewas, 7 diantaranya di lokasi dan 1 orang di rumah sakit di kawasan Probolinggo. Ya, karena itu kami mencoba menggali fakta di balik peristiwa tragis yang dialami oleh puluhan pegawai daripada Rumah Sakit Bina Sehat ini, untuk mengungkap seperti apa situasi yang terjadi saat itu ketika kecelakaan bus yang disebabkan remblong ketika kendaraan melaju turun dari lereng Bromo Probolinggo. Dan peristiwa ini mengangkut perhatian publik, bahkan Mabes Polri dari Korlantas Mabes Polri pun juga ikut mengawasi langsung proses pengungkapan peristiwa daripada kecelakaan tragis yang terjadi di Probolinggo, yang khususnya yang dialami rombongan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat. Oleh karena itu, kami akan mengulik ke fakta untuk mewawancarai langsung terhadap salah satu penumpang yang selamat, bernama Muhammad Zainuri, yang selamat dalam kecelakaan tragis ini. Muhammad Zainuri merupakan warga asal Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dia berangkat ke Bromo untuk menemani istrinya bernama Eva Liasari yang menjadi seorang perawat ICU di Rumah Sakit Bina Sehat. Kedatangan mereka di Bromo itu dalam rangka untuk merayakan situasi atau suasana kelulusan setelah menjalankan pendidikan profesi di Rumah Sakit Stikes Jombang. Sehingga dalam rangka merayakan hal tersebut, mereka melaksanakannya untuk happy di puncak Bromo Probolinggo. Namun rekreasi yang seharusnya bahagia berakhir dengan musibah tragis hingga menyebabkan Zainuri harus mengalami luka robek, sementara istri dan 2 anaknya mengalami luka patah tulang akibat peristiwa tersebut. Beruntung Zainuri dan juga istri serta 2 anaknya masih selamat dalam peristiwa tersebut. Kami akan meluncur ke lokasi Rumah Sakit Bina Sehat, di mana lokasi Zainuri dan juga istrinya dirawat inap untuk melakukan pemeriksaan medis dalam kegiatan pemulihan akibat kecelakaan yang dialami. Seperti apa perjalanannya? Simak terus program Saksi Kata dari Tribun Jatim Network.
Ya, hari ini hari kedua pasca kecelakaan lalu lintas yang di Probolinggo dengan korban 53 karyawan dan keluarga karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sampai hari ini dari 53 tersebut 8 orang meninggal dunia, terdiri dari 3 karyawan dan 5 keluarga karyawan. Dan yang berobat dilayani obat jalan, cukup obat jalan, yaitu 24 orang, terdiri dari 12 karyawan dan 12 keluarga karyawan. Dan yang perlu rawat inap untuk cedera sedang dan berat ada 21 orang, di mana karyawannya sejumlah 14 dan keluarga karyawan 7 orang. Dari 21 orang yang dirawat inap tersebut, 9 orang memerlukan operasi dan sudah berjalan operasi. Sampai sekarang masih ada 1 yang sedang menjalani operasi, dan 9 orang tersebut dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat. Kondisi korban yang sedang dirawat, 1 terpaksa ditinggal di RSUD di Rumah Sakit M. Saleh Probolinggo karena kondisinya belum stabil dan tidak memungkinkan kami evakuasi ke Jember. Ini dari data yang ada. Hanya 1 yang ada di Probolinggo, Bu, yang di RSUD Tongas? Ya, ada 1 yang tertinggal di Probolinggo di Rumah Sakit M. Saleh. Yang dari Tongas kemarin rencananya ditinggal, kondisinya membaik dan kami evakuasi dan sudah dioperasi di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Rata-rata korban ini harus dioperasi apa? Ya, dari 9 operasi itu yang 8 adalah operasi patah tulang, berbagai patah tulang, baik 1 maupun beberapa tempat patah tulang oleh dokter ortopedi, dan 1 operasi bedah saraf untuk cedera kepala berat. Dengar mungkin dia nggak terlalu memaksakan, pas mungkin ada yang mengatakan ya mungkin lah coba berhenti dulu. Mungkin ini ngomong pribadi ini, cuma ngomong waktu keluar kayaknya mampu gak enak Pak. Kalau berangkat itu ya wis biasanya berangkat alhamdulillah lancar ya, cuma ketika hampir nyampe memang bis itu kayak gagal nanjak. Kayak kita sudah dekat di daerah Sukapuranya juga, maksudnya sudah mau ke posisi ke penjemputan. Nah setelah itu perkiraan saya ya, mungkin giginya terlalu banyak, mungkin kayak gini. Habis itu jalan lagi gagal nanjak lagi, terus katanya teman-teman di belakang itu bau nggak enak gini lah. Cuma ya kita nggak ngomong ke supir apa. Habis itu jalan lagi terus nyampe di tempat penjemputan. Di mana itu Pak? Di daerah Sukapura, enggak tahu, lupa saya daerah. Iya, jemput jeep, daerah Sukapura pokoknya. Dan setelah itu kita enggak tahu kayak apa kondisi bisnya kayak apa. Cuma yang menurut saya itu kayak supir itu seharusnya sudah paham. Ini saya gagal nanjaknya karena banyak gigi atau karena memang ada hal lain. Tapi dengan bau kayak gitu ya mestinya harus tahu. Baunya seperti apa Pak? Bau kayak gosong-gosong, bau sangit. Saya pulangnya dari Bromonya itu, supirnya jeep itu yang jemput itu bilang ke saya, Mas, bisnya sampean itu kayaknya kurang sehat. Apa? Iya, saya jemput itu baunya nggak enak, bilang gitu. Sudah ya kita nggak ambil pikir ya kayak gitu. Habis itu kita sudah persiapan pulang mungkin sekitaran bis jalan 5 menit kalau nggak salah, 5 menit apa 10 menit, pokoknya nggak jauh. Itu ada hal yang kayak ketarik kayak gini. Loh Pak, apa Pak? Pak, cek kampas kopling, kampas rem,
cek Pak, bahaya gila Pak, ojo terus bahaya Pak ngene. Tapi bisnya tetap jalan, cuma dikurangi kecepatan dengan nahan rem. Beten saya, oh remnya enggak apa-apa, berarti apa cuma itu tadi ya, nahan rem. Cuma memang pelan. Iya, saya perkirakan itu 20 km saja per jam, memang pelan. Tapi setelah mungkin kurang lebih 5 menit atau berapa, pokoknya nggak lama, los sudah. Ketika los meluncur, yang depan itu kayak kernet sama pemandu wisata itu lari, buh, Allah, ini sudah los, ini sudah blong, mati ya bikin gini. Ya sudah kayak gitu, enggak. Tapi saya masih sempat melihat, ngindari sepeda satu, ngindari lagi. Panitiku itu tidak bisa ngindari ya, udah kena. Ketika kena nabrak sepeda itu saya sudah menjamkan mata. Tapi kalau melihat kecepatannya pas nabrak itu ya, maksudnya nabrak pembatas itu kayaknya kalau 100 lebih Pak sudah. Karena los tadi. Iya, karena los itu kan makin turun makin kencang kan. Itu waktu turunan juga menikung nggak? Oh iya, menikung. Daerah sana kan tidak ada jalan lurus. Menikung sebentar, menikung lagi, ada yang tikungan tajam, ada tikungan panjang. Situasi saat itu ketika mulai rem blong itu Ya histeris semua ketika blong dan kru yang depan itu lari ke belakang. Itu sudah histeris. Cuma mungkin walaupun saya tidak tahu, sebagian masih belum sadar. ada yang tidur nggak? Iya, ada yang tidur. Ada yang tidur. Aku bangun karena aku teriak. Ya, ini masih tanya kok aku masih. Nah, waktu kejadian ada yang tidur. Memang kita anggap aja nggak tidur ya. Berdatang jam 2, memejamkan mata walaupun nggak pulas, tapi kan memejamkan mata. Tidur bebek ya, tidur etik ya. Kalau reaksinya Bapak sendiri waktu itu gimana? Nah, reaksi saya saya tidak yakin saya hidup. Pasrah gitu. Ya, jadi saya sangat bersyukur Allah masih memberi kesempatan hidup kedua. Saya sangat bersyukur. Soalnya mikir saya mati, soalnya kesempatan kayak gitu, tidak selamat, mikir saya kayak gitu. Jadi saya pikir hanya meluk anak saya dan istri saya. Terus ya kayak gini, sampai segini saya kayak gini, ternyata saya agak cedera kayak gini, banyak bersyukur. Anak-anak saya walaupun cedera ya patah kaki, satunya tangan, istri saya agak parah, faktur patah di 3 tempat. Ya tetap kembali lagi tetap harus bersyukur. Pak, posisi duduknya Bapak dengan anak dan istri itu di sebelah mana? Istri saya jok depan, di belakang supir dengan Belakang anak. pas. Saya di belakangnya lagi nomor Kanan 2. ya berarti? Kanan saya. Ya makanya saya banyak bersyukur karena korban yang banyak kan sebelah kanan. Yang meninggal semua sebelah kanan, yang kiri rata-rata kan memang selamat karena nggak dihantam kan. Ya posisi yang di kanan. Pak, pada saat posisi waktu itu sudah nabrak, jangan kan pejamkan mata, lalu itu apakah langsung menabrak pembatas jalan? Loh, kalau pas posisi waktu nabrak sepeda itu saya sudah pejamkan mata. Tapi nggak lama sudah hantam kayak pembatas jalan, terus hantam lagi, terus langsung berhenti. Menghantam apa Pak setelah itu? Pagar rumah. Oh, setelah menghantam pembatas jalan, masih terus, jalan itu? Oh masih. Terus menghantam pagar rumah, terus kayaknya ya, dan saya yakin berhentinya bus itu gara-gara rodanya jatuh dalam selokan dan kena apa itu ya, jembatan mau ke rumah itu kan. Kayak di tiap rumah kan kalau ada selokan kan mesti ada jembatan cor untuk jalannya pribadi sendiri ya. Ya situ mantap itu. Jadi ada pembatas itu cor, jadi bannya nyangkut sini wes. Nah makanya yang di depan itu ada yang terlempar ya karena memang sudah nyangkut gini. Berarti anak istri di belakang sopir pas, jangan di belakangnya. Di belakangnya lagi. Kalau saya nggak sampai terlempar, cuma istri saya yang terlempar sampai ke kemudi. Bapak sakit di bagian mana? Sakit Ada bentur. Oh iya, terus ini. Pak, ini kan ngehantam jok kan. Pak, pada saat itu ya pas menghantam, posisi Bapak itu akhirnya terjatuh, terlempar, dan kemudian posisi kursi-kursi itu kan seperti apa Pak? Ya, di dalam bis itu? Banyak yang terlempar, banyak yang terjepit. Soalnya kan maju, ratanya banyak yang maju. Masih bergerak maju. Iya. Terus ini saya terpental, terus
3 lipatan kursi jadi satu. Saya nggak seberapa lihat yang lain, cuma saya lihat 3 lipatan kursi jadi satu. Yang pertama jepit anak yang pertama, yang kedua jepit anak saya yang pertama jepit anak saya yang kedua, yang kedua jepit anak saya yang pertama. Jadi saya ngevakuasi sendiri anak saya karena Berapa juga anak yang ikut? Hah? anak saya 2 yang yang ikut berapa? Yang enggak, maksudnya keluarganya sampai oh saya 4, anak saya 2 dengan istri. Selamat anaknya ini. Iya, alhamdulillah selamat. Di mana sekarang, Pak? Ada di ruang bawah di Oh, di ruang anak-anak. Iya. Pak, kan mengevakuasi anaknya sendiri. Pada saat itu apa yang difikirkan Bapak? Saya pikir kan saya cepat menguasai, takut meletus. Kan soalnya kan banyak ya ketika kendaraan terjadi kecelakaan itu kan meledak. Iku saya pikir itu anak saya kejepit aja ya sakit ya. Wes ayo tempat, utim meledos sebiselenya saya bilang kayak gini. Karena saya kejepit enggak bisa nih, saya tarik lagi gini. Kan sambil dorong kursinya itu. Yang satu sudah dapat, terus yang besar itu saya nggak dapat, saya minta bantuan. Kan yang lain kan memang evakuasi yang dievakuasi banyak ya. Pak tolong ini Pak, aku gak kuat nih Pak, anakku gede. Kan memang besaran dari saya. Akhirnya saya mendorong kursinya, yang orang sana itu angkat anak saya. Bapak posisi jatuhnya seperti apa, Pak? Tetap saya di kursi tetap gini. Oh, Maksudnya ya benar dari kursi terlempar, tapi saya masih megang kursi. iya. Tapi Nggak- megangnya itu ya megangannya nggak tahu ya, kayak gini mungkin ketarik, misalnya ini sakit ya Nggak terjepit, Pak? enggak, saya nggak kejepit. Jadi ketika berhenti langsung saya berdiri gini. Ya Allah, bingung ini. Udah namanya bingung, tapi saya melihat anak saya kayak gitu, saya masih biasa, makanya biasa dalam kondisi shock itu ya memang biasa. Berarti anak saya yang kecil itu sobek sini loh. Saya cuma ngomong ya Allah Dek, tangannya sampean suwek toh Dek, biasa. Tapi ketika saya berdiri itu kan nggak berdiri dengan kursi. Ya Allah Dek, tangannya sampean kok suwek toh Dek, yang bilang ini. Tapi ketika saya berdiri ini, Masya Allah, ya Allah, kok anak saya mati gitu. Kurang ajar bisa mau jadul lah tak omongi mau enak kan mandek kayak kerukuk yang ini jariku kan saya mati. Yang bilang gitu. Oh wis tak omongi kon ngecek kampas kopling kampas rem muka mandek ya ngomong. Saya bilang gitu. Saya histerisnya itu anak orang yang habis ini wajahnya. Anak saya sendiri saya belum histeris. Masih ya shock gini saja gitu. Karena ya memang luka, terus anaknya masih melihat gini, masih terbuka matanya. Istri saya juga masih terbuka. Pak, sesaat setelah kecelakaan itu, apakah ada masyarakat yang mendekat? Oh ya, saya kira ya langsung. Yang banyak. Cuma ya ada beberapa tetap aja shock juga ya, bingung mau apa gini ya. Ada yang sudah langsung masuk, ada yang bingung masih apa. Pak tolong tahu, ada yang bilang gini, ada yang masih bingung ini ya. Semuanya itu kadang ya orang kan sendiri-sendiri ya, makanya saya mau nolongin apa kadang gini, atau mungkin saya nunggu yang di luar saja kan, dilewatkan di jendela ya, ada yang merusakkan kaca biar tempomnya evakuasi korban kan nggak nyangkut di kaca kayak gini. Iya. pun anak yang sampai anak kejepit kursi berarti. Iya, 2 itu kejepit kursi. Usia Yang berapa? istri saya, Hah? Usia berapa? Yang pertama usia 13, yang kedua usia 11. Laki-laki. Itu yang Laki-laki yang semua. parah, yang luka parahnya yang Yang ini istrinya malah istri saya kan 3 tempat sini. sempat operasi juga. Semuanya sudah dioperasi tadi semalam, semuanya operasinya sudah sukses. Istri operasi apa, Pak? 1, 2, 3. Fraktur tulang. juga. Kalau Bapak? Saya ini saja jahit ini. Oh, jahit. Ini kena kaca Tipis. kayaknya. Kalau anaknya sempat dioperasi. Iya, kaki. Kan fraktur di kaki. Yang satunya fraktur di tangan. Sama-sama fraktur. Cuma yang paling banyak frakturnya istri saya. Istrinya sampean atas nama siapa? Eva Liasari. Eva Liasari. Saya Zainuri, Muhammad Zainuri Ahmad. Ibu Eva Liasari. Liasari. Ini di RSPS sebagai apa? Di ICU. Perawat. Iya, perawat ICU. Perawat ICU di RSPS berapa tahun? Mulai kalau di ICU-nya lupa ya, cuma mulai kerja di sini mulai 2009 atau 2010 ya. Lupa. Kalau Bapak kerjanya Saya wira swasta. memang Iya. diajak istri ya? Iya, posisi diajak istri.
ada kuota diajak kan, sebagian kan banyak yang ngajak keluarga, ngajak anak. Ketika ada kuota saya ikut ya, tapi ya kembali lagi ya, kalau maunya ada kejadian ini saya tidak ikut ya saya lebih shock. Kalau mau saya ada di dalamnya kan saya ikut suasana melalui shock. Cuma ya Allah yang ngasih kesempatan saya, maksudnya saya itu nggak apa-apa ya, maksudnya nggak patah-patah, jadi saya bisa bantu ngangkat apa gini. Karena yang pertama saya takutkan kejadian itu takut meledak gitu. Les meledak, umpamanya ada yang hidup di dalam cedera patah gini habis, tidak saya selamatkan gini nih. Walaupun kalau mamanya nggak meledak kan bisa ditarik, masih keluar, masih bisa dioperasi apa kan kayak gini. Lagi dulu sering ngelihat video kayak gitu kayak gini, ini ternyata saya di dalamnya. Banyak bersyukur itu. Pak, rumahnya di mana? Saya Puger. Puger mana? Iya, Desa Mojosari. Desa Mojosari Puger. Berarti istri kalau kerja PP. Istri saya yang Allah beri kekuatan. Apakah istri bapak juga lulus S1 itu? Iya, yang mengadakan acara lulusan kan yang lulus S1 itu. Nah, yang di luar itu yang keluarga, maksudnya kita ngajak keluarga. Saya kan keluarga. Pak, rencana berpergian untuk rekreasi ke Bromo ini sejak kapan, Pak? Kalau itu saya kurang paham. Saya akan tidak ikut-ikut. Yang koordinasi istri saya. Terus ke Bromo ke apa itu kan mesti dirembukan sama teman-temannya dan sama ketua dari kuliahnya itu. Ya. Pak, dengan kejadian ini evaluasi apa yang Bapak berikan? Ya memang kalau mau bepergian dengan kendaraan ya tetap harus cek ya. Kalau sudah dicek ternyata ada kejadian ya memang suratannya kayak gitu ya. Tapi kalau ada peringatan kita abaikan ya itu ya apa ya, sudah tahu dikasih tahu ada lubang masih dilompati, iya dengan sengaja, dengan sadar, dan dengan ya nggak bisa ngomong, Pak itu ada lubang, iya ta, nah, seharusnya kan iya ta kok dilihat apa benar apa ada lubang kan gini. Kiasan aja. Kalau umpamanya ternyata tidak ada ya marahin lah yang ngasih tahu ada lubang kan gini. Pak, waktu kejadian itu sopir langsung lari atau tetap di tempat? Wong sopirnya kayaknya cedera juga. Di Itu tempat. jadi langsung dievakuasi. Wong lihat posisi bisnya kayak gitu, mesti posisinya sopir kan ya kayak kejepit kayaknya. Pak, selama liburan itu kegiatannya ngapain Pak di Bromo sana? Ya seliburan kayak wong lulusan ngono kae. Ya mesti bersyukur kayak ngono-ngono kae. Kegiatannya apa aja di sana? Awal kita ke Seruni Point ya wis, kalau ke Bromo itu kan pengen lihat sunset, jalan kaki nah gitu. Terus acara intinya ya pas turun dari Seruni Point itu yang kita ada makan-makan ya, bersyukur tasakuran di situ lah. Makan di mana, Pak? Di pasirnya itu. Pasir berbisi. Di bawahnya itu, di bawah pasir bersih. Seperti tele itu bisa? Hah? Teletubbies. Nah itu dari Bukit Teletubbies kita sudah pulang. Jadi sampai dari sana kita pulang. Nah pulang nunggu berapa jam pas naik bisnya itu. Pak, jarak dari start lokasi turun sampai di lokasi TKP itu Jarak waktu mungkin, Pak? Kalau umpamanya dibilang jarak berapa kilometer saya nggak paham ya. Tapi kalau dari waktu kayaknya 10-15 menitan. Oh, baru berangkat ya? Iya baru berangkat. Memang kan kejadian kayak ada masalah itu sekitar 5 menitan. Oh, Kan kayak gini loh Pak. Ya saya ngasih tahu kayak gitu ya enggak tahu juga ya. Enggak tahu Allah itu menutup tertutup, enggak tahu, pokoknya semuanya mesti Allah yang punya rencana. Pak, namanya sama siapa, Pak? Muhammad Zainuri. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Jadi kami sudah tadi mampir ke TKP yaitu di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo.
ada tim dari Korlantas yang akan kolaborasi dengan tim dari Polda Jatim untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari olah TKP kemarin. Ya, jadi tim dari Korlantas membawa peralatan yaitu berupa TAA plus dengan menggunakan 3 dimensi, radar 3 dimensi, dan ada juga menggunakan drone yang dimana dengan hasilnya nanti ini akan bisa membantu menguatkan bagaimana posisi awal, kemudian pada saat kejadian dan pada saat setelah kejadian, termasuk nanti kecepatan kendaraan, sehingga nanti ini akan membantu kita dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian yang kemarin. Kemudian tentunya juga kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan, baik itu dari teman-teman dari Jasara Harja, Disub, kemudian rumah sakit, terus rumah sakit Bina Sehat yang selama ini sudah membantu pasca kejadian, sehingga ada beberapa korban yang sudah bisa kita mintai keterangan. Ya, tentunya keterangan dari korban inilah yang akan nanti membuat kita lebih cepat ya untuk merampungkan berita acara dan juga untuk melengkapi kekurangan kemarin, karena memang kita sangat membutuhkan sekali keterangan daripada saksi, terutama saksi yang ada di dalam bus. Ya, karena keterangan itulah yang akan nanti membuat kita menjadi terang prosesnya seperti apa, siapa yang bersalah dan sebagainya. Ya, alhamdulillah siang ini tadi sudah mulai dilaksanakan olah TKP yang kedua, kemudian nanti langsung akan dilakukan dengan FGD, dan tentu juga ada pemeriksaan dari saksi ahli baik dari Hino maupun dari teman-teman dari Disub, termasuk pemilik perusahaan kendaraan yang disewa. Itu yang kami sampaikan, dan perkembangannya nanti karena kami nanti mungkin akan kembali ke Jakarta dari Ditlantas Polda Jatim dan juga dari Probolinggo nanti akan menyampaikan perkembangannya kepada teman-teman media. Mohon doanya, dan tentunya kami juga berharap dari teman media bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada keluarga, bagaimana perkembangan pemeriksaan kami pasca kejadian, termasuk nanti kelengkapan dari olah TKP yang kami kerjakan pada siang hari. Total ada berapa saksi dan yang sudah diperiksa keseluruhan? Informasi terakhir sudah ada beberapa saksi, yaitu ada sekitar 3-4 saksi, namun saksi untuk yang driver kita belum bisa meminta keterangan lebih banyak karena kondisinya masih di rumah sakit, dan hari ini kita lengkapi dengan saksi ahli dari ATPM atau dari APM, termasuk dari teman-teman Disub. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan sehingga apa yang menjadi kekurangan pemeriksaan kemarin bisa terlengkapi dengan pemeriksaan saksi-saksi ahli. Ya, hasil wawancara barusan bersama Muhammad Zainuri dapat kita lihat bersama bahwa kecelakaan tragis sebelum terjadi, bahkan ketika bus itu hendak berangkat, sempat 2 kali gagal menanjak, bahkan hal itu memicu kecurigaan bagi para penumpang. Bahkan penumpang pun sempat mencium aroma menyengat seperti kebakaran di dalam bus, tapi tidak ada yang terhindar, tidak ada yang sadar. Hal ini menjadi salah satu masalah yang tidak diketahui secara tidak sadar oleh para penumpang maupun para sopir. Bahkan kabarnya dalam wawancara itu juga Zainuri mengaku telah memberitahu dan meminta kepada sang sopir untuk memeriksa kopling dan juga kampas remnya ketika baru turun dari lokasi parkir di Bromo, karena sudah mencium aroma tidak baik yang menjadi tanda-tanda kendaraan tidak sehat. Tapi sang sopir tidak mengendahkan hingga terjadilah kecelakaan yang terjadi di Probolinggo, tepatnya di lereng Gunung Bromo tersebut. Namun seperti apa langkah kepolisian dalam melakukan
dan mengungkap peristiwa ini untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tragis yang terjadi pada Minggu siang di Kecamatan atau di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan perlu diketahui bahwa update terbaru yang kami terima, para korban yang meninggal dunia, khususnya 3 karyawan Rumah Sakit Bina Sehat, telah mendapatkan santunan atau uang pesangon sesuai dengan masa kerja masing-masing dengan rincian yang berbeda-beda, mulai dari 70 juta hingga 134 juta untuk masing-masing karyawan yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis tersebut. Total penumpang yang terjadi yang mengalami kecelakaan itu sebanyak 52 dan 29 diantaranya adalah seorang pegawai dari Rumah Sakit Bina Sehat. Sisanya adalah keluarga dari pada pegawai yang ikut rombongan ini. Sementara itu info terbaru yang dapat kami laporkan, saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember dalam program Saksi Kata Tribun Jatim Network. Terima kasih.